Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Anak Mama 35 yang akan membahas seputaran warung sembako. Oh ya guys, maaf nih baru bikin video lagi, dan ini saya bikin video di suasana belanja di hari Jumat guys. Jadi hari Jumat itu jadwal saya beli rokok, cuman karena posisinya hujan jadi saya belanjanya agak malam, dan ternyata malamnya hujan lagi guys. Jadi ini hujan kedua kalinya, jadi saya masih bingung nih gimana caranya nanti pulang karena kita bawa rokok. Jadi ini suasana di agen tempat saya belanja. Jadi ini dia bukanya sampai malam, jadi karena saya juga pekerja jadi agak terbantu dengan jam buka tutupnya ya guys. Jadi kita selama jam 9 masih datang, kita masih dilayanin sampai selesainya guys. Oh ya guys, karena musim hujan seperti yang saya bilang dulu, jadi jadwal belanjanya agak kacau, jadi kita menyesuaikan kondisi cuaca ya guys. Oh ya guys, di video kali ini saya akan mengupdate harga persembako dan memberitahu barang-barang apa yang masih viral dan masih langka di video kali ini guys. Jadi kebetulan tadi pagi saya habis beli beras, jadi kita update juga harga-harga persembakoan terbaru ya guys. Oh ya guys, sebelum dilanjut videonya jangan lupa guys bantu like, komen, dan share-nya. Jangan lupa juga bantu di subscribe-nya ya guys, biar channel Anak Mama ini makin berkembang dan info-info yang saya berikan juga dapat bermanfaat. Oh ya guys, saya ucapin terima kasih juga buat yang udah subscribe, udah bantu tonton videonya, dan saya ucapin juga selamat datang buat yang baru mampir ke channel saya. Jangan lupa guys bantu subscribe-nya juga ya guys. Nah, untuk update harga persembakoan di per tanggal sekarang ya guys, tanggal 11 November, itu untuk di harga beras itu masih tinggi guys, cuman sih mulai ada penurunan. Jadi untuk harga beras itu tadi saya belanja di siang hari itu udah ada penurunan 5.000 per karung ya guys. Jadi untuk harga jualnya itu kita belum bisa untuk menurunkan, karena kalau dihitung per liter itu harganya masih belum turun guys. Jadi untuk per karungnya itu alhamdulillah ada penurunan 5.000 per karung guys. Itu untuk beras biasa, cuman untuk ketan malah naik guys. Jadi sekarang ketan itu udah ada di 700.000 itu, jadi per liternya itu modalnya itu udah 11.600-an guys. Jadi di warung saya itu harga ketan per liternya itu saya jual 12.500. Jadi kalau ketan itu nggak kayak beras ya guys, jadi dia keuntungannya nggak 500, karena lumayan langka ya, nggak semua warung jual beras ketan. Jadi keuntungannya itu tadi harga modal itu 11.000, hampir 11.700, kita jual di 12.500. Jadi margin keuntungannya itu di sekitar 700 sampai 800 per liternya guys. Karena kalau ketan kan bukan makanan pokok kayak beras. Kalau beras kan hampir tiap hari orang beli, cuman kalau untuk ketan kan paling sebagian orang kayak tukang kue atau segala macam yang beli ya guys. Jadi untuk ketan itu sekarang ada di harga 700.000 per karung. Ya guys, ini di wilayah saya juga kebetulan lagi musim hujan lagi nih, udah mulai hujan lagi guys. Jadi tadi sore itu hujan, sama sekarang hujan lagi. Jadi kita harus ekstra untuk belanja ya guys kalau musim hujan begini. Sambil belanja juga kita bisa sambil pantau CCTV yang ada di warung guys. Jadi sambil nunggu hujan reda nih, kita pantau CCTV juga yang ada di warung, lihat kondisi keadaan di warung yang sore posisi hujan begini. Biasanya sih kalau hujan begini ngaruh ke omset ya guys. Jadi orang juga mungkin mager, males gitu belanja. Paling yang laku itu di musim hujan ini paling mie ya guys. Nah, untuk di produk mie itu saya masih dijual di 3.000-an guys. Jadi harga kebetulan kemarin harga terigu itu turun ya, yang tadinya saya jual 10.000 sekarang 9.000 per kilo. Jadi itu berpengaruh ke harga permihan. Nah, permihan itu satu dusnya ada penurunan di 1.500. Jadi yang rebus itu jadi dari 105.000 jadi sekarang 103.500.
Nah itu alhamdulillah membantu menambah keuntungan ya guys. Jadi kalau mie itu kita emang sih keuntungannya kecil, jadi kalau yang rebus itu modalnya di 2.600 sekian, kita jual di 3.000 ya guys. Nah untuk mie goreng, mie kari sama yang lain-lain, rendang segala macam itu modalnya udah di 110. Cuman kebetulan ada potongan juga karena mungkin harga terigunya turun, jadi ada di 108.500. Nah itu kalau harga modalnya berarti di sekitar 2.700 sekian. Nah emang sih keuntungannya kecil, biasanya itu 110 dibagi 40 itu modalnya biasanya 2.750, jadi kita ambil keuntungan cuman di 250 perak ya guys. Kenapa sih nggak di 3.500? Kita masih agak sanksi untuk naikin ke 3.500 karena kayaknya terlalu mahal. Jadi kita masih bertahan di 3.000. Jadi untuk peremihan semua termasuk mie sedap kita jual di harga 3.000, terkecuali mie yang duo ya, yang dua itu kita jual di harga di 4.000. Jadi dengan turunnya harga tepung terigu jadi berpengaruh ke harga mie guys. Nah begitu juga dengan harga plastik guys. Jadi karena plastik itu harganya turun, mungkin ya di kita barang rongsokan juga kayak kardus itu harganya turun, jadi plastik juga harganya turun guys. Sekarang itu plastik untuk yang perapatan gitu kita jual di 5.000 yang biasanya 5.500. Nah itu untuk harga-harga terbaru. Nah untuk harga terbaru lagi yang lain lagi itu ada di telur. Nah telur itu baru hari ini atau kemarin gitu naik lagi guys. Naiknya itu lumayan, yang tadinya kita jual di 26.000 sekarang udah di 27, bahkan ada yang jual 28. Jadi modalnya itu udah di 24.600-an kalau nggak salah untuk harga telur terbaru ya guys. Jadi harganya itu udah naik. Untuk harga telur itu ada di 25.600-an. Jadi kita dijual di sekilonya itu 27. Nah setengahnya itu kita jual di 14.000. Nah untuk seperapatnya juga masih kita dijual di bertahan di angka 7.000 ya guys. Jadi kita ambilnya untungnya dari setengah sama yang seperapatan. Kalau untuk yang 1 kilo biasa kita marginnya itu 1.000 per kilo untuk telur ya guys. Nah harga yang terbaru yang naik juga itu masih di gula guys. Gula sekarang terakhir saya beli itu harganya 745.000. Itu bukan yang GMP ya guys, itu harga yang raja. Jadi kita modalnya itu udah di 14.900 ya, kurang lebih 15.000. Nah saya jual masih di 16.000 per kilo untuk untuk gula guys. Jadi kita ambil keuntungannya di seperapatan. Jadi kalau 1 kilo itu 16.000, nah setengahnya itu kita jual di 8.500. Nah kalau setengahnya 8.500 berarti untuk seperapatnya itu kita jual di 4.500. Jadi kita ambil margin keuntungannya di barang-barang yang seperapatan, biarpun agak lama tapi kita ambil keuntungannya di situ ya guys, sama harga telur sama. Jadi keuntungannya itu kita ambil di barang-barang yang seperapatan guys. Nah selain barang-barang yang naik, ternyata ada juga barang-barang yang langka guys. Nah di kawasan saya, mungkin di tempat kalian juga sama, barang yang langka itu ada di nipis madu. Nah nipis madu ini biarpun keluaran baru, dia langsung booming guys. Yang tadinya saya beli itu satu dusnya 33.500, jadi kita dapat modal itu di 2.800-an. Nah sekarang itu kemarin terakhir saya beli itu harganya udah di 37.000. Nah itu juga barangnya dibatas guys, nggak bisa banyak. Nah itu kita udah modalnya udah di 3.080-an. Nah itu tetap kita jual masih di harga 4.000, biarpun barangnya langka tapi kita masih jual di harga 4.000. Nah terakhir beli itu saya masih di 34.000
4.000 kita dapat 20 dus. Cuman sekarang udah mulai langka lagi. Kemarin juga malah sempat nggak ada, tadi pagi juga saya beli udah nggak ada nipis madu, karena emang penjualannya lumayan tinggi. Dia satu hari itu di warung saya bisa habis sampai 2 dus guys. Jadi kayaknya stok ini juga bertahan cuman berapa hari. Kemarin saya dapat 4 dus, cuman harganya udah lumayan. Nah, import terbarunya nggak tahu benar atau enggak, sekarang harganya udah di 40.000. Jadi modalnya itu kita udah di 3.300 masih dapat sih, kita jual di 4.000. Emang sih ada juga yang manfaatin momen, ada juga yang jual di harga 5.000. Cuman kalau untuk di warung saya dari harga 33.500 per dus sampai sekarang hampir 40.000, saya masih jual di harga 4.000. Nggak tahu sih kenapa ini barangnya langka, mungkin karena laris kali ya, jadi keteteran produksinya atau gimana, atau permainan pasar kita juga nggak paham. Cuman info harga terbarunya terakhir itu di 37 saya beli ya guys. Cuman ada bocoran lagi katanya mau sampai ke 40.000, cuman saya belum beli lagi karena emang barangnya juga nggak ada. Jadi info harga terakhir di nipis madu itu masih di 37.000. Sebenarnya sih kalau barang-barang kayak gini sebenarnya yang penting ada ya guys, biarpun harganya naik ya udahlah, yang penting harganya barangnya ada jadi kita bisa jual. Cuman jeleknya itu kadang-kadang barang yang nggak ada harganya mahal, jadi kita nggak bisa jual dan harganya juga lumayan tinggi. Nah, barang yang langka yang kedua itu yang udah saya alamin sekitar hampir 1 bulan atau 3 mingguan ya, di Roko Mahayana. Nah, di daerah kita itu Roko Mahayana itu rokok yang lumayan murah ya guys, jadi lumayan terjangkau. Dia yang kecil itu waktu pertama saya jual itu di 7.500. Nah, sekarang modalnya itu udah di 7.600-an kalau nggak salah terakhir beli. Itu juga masih dibatas ya, masih cuman dapat 5 bungkus per 5 bungkus, jadi yang gedenya 5 bungkus, yang besarnya juga 5 bungkus. Nah, yang gedenya itu sekarang terakhir saya beli itu modalnya udah di 9.900, jadi kita jual di 11.000. Biarpun barangnya langka kita masih jual dengan harga biasa ya guys. Nah, info terakhir katanya sih udah di 10.500, itu harga barang langka ya, bukan harga kenaikan barang. Jadi karena barangnya langka jadi semau maunya aja ditaikin harganya. Jadi emang untuk tadi juga saya belanja nggak dapat ya Roko Mahayana ini. Barangnya agak susah emang sih, banyak juga penggemarnya di daerah sini. Nah, info harga terakhir itu rokoknya naik di 10.500, cuman saya belum dapat jadi saya belum bisa info harga terbarunya. Terakhir saya beli itu masih di 9.900-an. Nah, yang kecilnya itu udah dijual di 8.500, belinya itu di 7.600-an. Jadi info-info harga terbaru di warung saya itu aja. Oh iya, ada juga satu lagi roti Aoka yang masih viral sampai sekarang. Nah, info harga terbarunya itu kemarin juga udah ada kenaikan lagi di 120.000 per dus, yang sempat kemarin turun di 115.000, sekarang udah naik lagi di 120.000. Nggak paham juga kenapa bisa naik gitu padahal harga terigunya itu lagi turun ya guys. Jadi terigu itu yang saya alamin sekitar 3 mingguan itu udah turun hampir 1 bulan malah. Jadi yang tadinya kita jual 10.000 sekarang harga di 9.000 untuk yang terigu payung ya guys. Nah, untuk segitiganya itu harganya sekarang di 10.500 yang tadinya di 11.000. Jadi info harga terbaru terigu itu masih stabil, masih turun, jadi berpengaruh ke harga mie. Oke guys, mungkin ada update harga terbaru yang lainnya lagi, nanti saya update lagi. Cuman untuk di video kali ini itu aja update harga-harga terbaru di warung sembako saya guys. Ayo guys, videonya cukup sampai di sini. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa bantu like, komen, dan share-nya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.